Selamat siang pemirsa, kembali hadir Lebong TV menjumpai Anda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai narasumber terpercaya, khususnya di sebuah lembaga KPK Tipikor. Nah, mungkin masyarakat di luaran sana belum tahu apa sih itu KPK Tipikor. Langsung saja kita mewawancarainya. Ya, baik. Saya mengucapkan terima kasih dari media Lebong TV di Kabupaten Lebong yang pada saat pagi ini sudah wawancara saya di kantor Lebong TV. Saya selaku ketua KPK Tipikor yang dipercayakan dari pusat di seluruh Indonesia. Yang KPK Tipikor ini sudah dibentuk seluruh Indonesia. Kami baru 8 anggota, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan pembina. Dengan anggota baru kami 8 yang sudah ada di Kabupaten Lebong. Dalam rangka KPK Tipikor ini salah satu lembaga yang bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lebong, maupun itu dari kepolisian maupun itu dengan kejaksaan. Ya, kami ingin bagaimana supaya masyarakat Kabupaten Lebong ini bisa ingin tahu ke dalam apa artinya KPK Tipikor yang sudah berada di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dan kantornya KPK Tipikor itu sudah ada di Desa Lemupit, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Saya selaku Ketua KPK Tipikor, yang pertama saya melaporkan dulu berkaitan dengan laporan berkas saya yang sudah dimasuk di Kesbanpol. Ini surat dari keterangan dari Kesbanpol sudah ada. Dari kepolisian juga saya sudah terdaftar kemarin sudah. Tinggal nanti selanjutnya apa dan tugas saya selaku KPK Tipikor di Kabupaten Lebong ini. Kami ingin bagaimana supaya bekerja sama dengan pemerintah daerah, bahwa saya mendukung dengan programnya Pak Bupati, yaitu Pak Koplian Sore dengan Pak Wakil Bupati Pak Roji, bahwa Lebong ini bahagia dan sejahtera. Selaku KPK Tipikor sudah ada di Kabupaten Lebong ini, maka saya minta kepada pemerintah daerah, ya di situ adalah di birokrasi maupun di OPD masing-masing terkait. Tolonglah gunakan semua anggaran yang ada diluncurkan dari pusat maupun itu daerah, anggaran APBD, digunakan dengan maksimalnya baik-baik untuk membangun Lebong ini lebih ke depan lagi, lebih bagus dan lebih bahagia dan sejahtera. Saya tidak bisa katakan bahwa saya mau ingin pemeriksaan, bukan fungsi saya untuk pemeriksaan. Saya hanya menginginkan bahwa ada laporan-laporan masyarakat maupun itu berkaitan dengan dana-dana anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh dari Kementerian Pemdes. Maka di situ saya menghimbau kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Lebong, yang 103 kepala desa ini tolong digunakan untuk membantu dana yang itu untuk membantu Pak Bupati dan Wakil Bupati di dalam birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Lebong. Kenapa saya minta itu? Bahwa dana yang paling terbesar yang diturunkan untuk ke kabupaten itu ada di desa-desa. Kalau kepala desa salah gunakan dengan dana itu, bagaimana program-program yang ada di desa nanti? Ini saya sudah kunjungan ke lapangan masing-masing desa. Itu saya lihat itu ada banyak kendala. Kenapa banyak kendala? Selalu hanya dibangun jalan. Tapi maksimalnya itu jalan juga tidak bisa bertahan sampai 1 tahun atau 8 bulan atau 10 bulan. Selanjutnya Pak, untuk kedepannya? Ya, kalau masyarakat Kabupaten Lebong ingin tahu bahwa ada KPK Tipikor sudah ada di Kabupaten Lebong dan itu sudah diresmikan, suratnya sudah dimasukkan, dan itu Bupati Pak Kopli juga pada saat itu sudah disebut nama KPK Tipikor pada saat itu acara Kesbanpol di Kabupaten Lebong di kantor Aula. Ya, kalau ada masyarakat punya temuan-temuan, datanglah ke kantor saya. Kalau itu maupun dari desa maupun dari dusun atau dari lurah, kalau ada masyarakat punya bukti, masyarakat punya laporan selama ini mungkin dinaikkan ke aparat hukum Kabupaten Lebong mungkin belum bisa dituntas atau masih dalam tahapan proses, cobalah bawa ke saya ke kantor KPK Tipikor. Mungkin saya bisa membantu dengan masalah-masalah laporan masyarakat. Oke Pak, kalau kita melihat dari lembaga ini melihat
anggaran dana desa atau di Kabupaten Lebong ini bagaimana? Kalau untuk mengenai masalah dana desa, yaitu DD dan ADD, saya selaku KPK Tipikor, selaku ketua, ini saya pernah bawa kepala desa dari Kabupaten Lebong untuk pengolahan keuangan dana desa DD, itu instruksi dari Kementerian Pemdes. Saya pada saat itu saya bawa ke Jogja. Tapi saya lihat bahwa materi yang kami kasih kepada kepala desa yang pada saat berangkat tahun 2019, itu kepala desa pulang dari tanpa pendidikan itu program tidak jalan. Sehingga saya lebih paham, saya lebih tahu kalau masalah di Pemdes, Kementerian Pemdes di pusat, itu dana-dana desa itu harus digunakan maksimal, harus baik-baik. Bukan dana itu berfoya-foya atau melangkah yang lebih jauh di luar dari jalur materi tadi yang disampaikan, yang tadi saya sampaikan bahwa saya pernah bawa kepala desa ke Jogja untuk bintik. Baiklah pemirsa, itulah hasil dari wawancara kita dengan narasumber terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.